Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Kami dari kelompok 5. Kami akan menerangkan tentang tugas modelan matematika yang judul hubungan asmara yang beranggotakan saya Widiatmo Kurniadi dan kemudian Saya Priska Sari Dewi. Saya Nailu Fashifna Fakotul Muna. Dan saya Rita Utami. Nah, apakah kalian tidak penasaran? Kita hidup di dunia ini kan diciptakan untuk berpasang-pasangan. Nah, banyak orang menjalin hubungan asmara sebelum melanjutkan ke jenjang yang lebih serius, yaitu pernikahan. Kira-kira bagaimana jika fenomena ini kita modelkan dengan modelan matematika dan kita analisis hasilnya? akan kita lanjutkan dengan pembahasan dari kelompok 5. Berikut pembahasannya. Baik, pada kesempatan kali ini saya Nailu Fashifna akan menjelaskan bagaimana pembentukan model kelompok kami. Sebelum masuk ke pembentukan model, tentunya kami perlu mendefinisikan apa itu hubungan asmara, kemudian bagaimana hubungan itu berawal, berakhir, kemudian apa sih status taken, jomblo, dan lain sebagainya tersebut. Dan kami juga memerlukan asumsi-asumsi yang digunakan dalam pembentukan model kami. Untuk definisi hubungan asmara sendiri adalah seseorang yang sedang menjalin asmara dengan lawan jenis sebelum menikah, di mana hubungannya berawal dan berakhir dengan jelas. Jadi untuk seseorang yang telah menikah itu sudah di luar dari model kami. Kemudian bagaimana hubungan itu berawal? Awal hubungan ini adalah waktu responden menyatakan cinta ke lawan jenis, kemudian lawan jenis tersebut menerima pernyataannya. Kemudian akhir hubungan ini adalah waktu responden ini menyatakan untuk berakhirnya hubungan dengan lawan jenis tersebut dan menyanggupi pernyataan berakhir tersebut. Kemudian apa itu status taken? Taken itu adalah seseorang yang sedang menjalin hubungan asmara. Kemudian jomblo ini adalah seseorang yang tidak sedang menjalin hubungan asmara. Kemudian ada pula jomblo murni, ini adalah seseorang yang belum pernah menjalin hubungan asmara hingga saat dipertanyakan statusnya. Kemudian mantan, ini adalah seseorang yang hubungan asmaranya dengan responden telah berakhir. Jadi misalkan kami menyebutkan jomblo dengan mantan, maka yang dimaksud adalah seseorang yang sekarang ini tidak sedang menjalin hubungan asmara, tetapi dia pernah memiliki seseorang yang terjalin hubungan asmaranya namun telah berakhir, seperti itu. Kemudian untuk asumsi yang digunakan dalam pembentukan model kami, ini diantaranya ada seseorang dapat diklasifikasikan status hubungan asmaranya ketika remaja berusia 12 tahun. Jadi kami menghitung seseorang itu dapat diklasifikasikan atau tidak setelah dia berumur 12 tahun. Kemudian status hubungan asmara seseorang ini diklasifikasikan tepat ada 4. Yang pertama jomblo murni, berarti saat ditanyakan memang belum pernah menjalin hubungan asmara. Kemudian taken yang belum mempunyai mantan, artinya ketika responden ditanya statusnya saat itu adalah taken dan itu merupakan hubungan asmara pertama kalinya. Kemudian jomblo yang mempunyai mantan itu berarti dia tidak sedang menjalani asmara tetapi dia mempunyai mantan. Dan taken yang mempunyai mantan berarti dia sedang menjalani hubungan asmara namun bukan yang pertama kali. Kemudian berakhirnya status taken ini hanya ada 2 kemungkinan, yaitu akhir hubungan yang telah didefinisikan sebelumnya sehingga dia menjadi jomblo atau menikah. Kemudian populasi yang terhitung dalam simulasi adalah responden yang mengisi formulir. Jadi pasangan responden ini diasumsikan sudah mengisi, sehingga untuk populasi taken, misalkan seseorang ini sedang taken, kami menghitungnya tetap 1, tidak dihitung 2 meskipun dia dan pasangannya ini sama-sama taken. Jadi kami asumsikan bahwa pasangannya juga mengisi formulir. Kemudian parameter yang digunakan merupakan konstan terhadap waktu. Nah, dari terbaginya status seseorang menjadi 4 jenis, di mana tidak mungkin seseorang bisa memiliki 2 status secara bersamaan, kami membentuk 4 kompartemen, yakni 4 variabel kami berikut ini. J, yaitu populasi jomblo murni. T, populasi taken yang belum memiliki mantan. M, ini populasi jomblo memiliki mantan. Serta P, populasi taken yang memiliki mantan. Serta parameter-parameter yang kami gunakan, ini adalah laju pertumbuhan jomblo murni, ada mu, alpha, beta, delta, sigma, omega, dan eta. Eta adalah laju perubahan status taken menjadi menikah, yang artinya adalah laju
keluarnya seseorang dari model kami. Dan parameter-parameter lainnya dapat dilihat dalam slide tersebut. Nah, berdasarkan analisa kami memperoleh diagram kompartemen sebagai berikut. Seseorang ini pasti akan bermula dari jomblo murni, ya, makanya ini adalah laju pertumbuhan jomblo murni. Nggak mungkin dong lahir-lahir sudah punya pasangan begitu saja. Kita yang sudah dewasa saja masih susah cari pasangan begitu ya, bercanda, maaf. Nah, kemudian dari jomblo murni, mereka akan ada dua kemungkinan. Mungkin saja mereka stay jomblo murni, atau mereka akan menjalani hubungan asmara pertama kali sehingga akan masuk ke kompartemen T. Tentunya karena dari jomblo murni dia belum mempunyai mantan seperti itu. Nah, di kompartemen T ini ada 3 kemungkinan mereka keluar. Yang pertama itu adalah mereka telah menikah. Jadi responden dengan pasangannya ini menikah, maka lajunya ini adalah eta keluar dari sistem. Kemudian si responden ini hanya mempunyai satu pacar di hubungan pertamanya, sehingga jika dia berakhir hubungannya, maka statusnya akan menjadi jomblo, tapi dia sudah mempunyai mantan, sehingga dia akan masuk ke kompartemen M. Namun bisa juga dari hubungan asmara pertamanya ini, tadinya dia punya satu pasangan, kemudian dia selingkuh pada saat hubungan asmara pertamanya ini, kemudian dia berakhir dengan salah satu dari mereka, maka statusnya yang tadinya ini adalah taken namun memiliki mantan, sekarang menjadi taken tapi tidak mempunyai mantan, sekarang menjadi taken dan memiliki mantan, sehingga dia akan masuk ke kompartemen P. Sehingga delta ini sebenarnya adalah ya laju dia putus dengan selingkuhan, enggak mesti selingkuhan sih, pasangan pertama atau selingkuhannya. Kemudian di kompartemen jomblo yang memiliki mantan, itu dia ada kemungkinan tetap stay di situ, atau dia akan memulai hubungan asmara lagi sehingga dia akan masuk ke kompartemen P, yaitu menjalin hubungan asmara tetapi telah memiliki mantan. Kemudian di kompartemen P ini ada 2 kemungkinan untuk keluar. Yang pertama, mereka menikah sehingga mereka akan keluar dari sistem, atau mereka berakhir hubungannya sehingga akan kembali ke kompartemen M karena telah memiliki mantan. Seperti itu kira-kira gambaran pembentukan model kami, sehingga diperoleh model sebagai berikut. Jadi laju pertumbuhan populasi di J ini akan dipengaruhi oleh laju pertumbuhan populasi jomblo murni dikurangi dengan laju perpindahan dari kompartemen J ke kompartemen T. Kemudian di kompartemen T, maaf ini ada typo, harusnya ini alpha JT. Dia akan dipengaruhi oleh banyaknya orang yang masuk dari kompartemen J, kemudian dikurangi dengan laju perpindahan orang-orang yang keluar dari kompartemen T. Begitu pula dengan kompartemen M dan P, sehingga diperoleh model sebagai berikut. Di sini saya Rintang Utami akan membahas tentang metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang kami gunakan adalah kuesioner atau angket melalui Google Form. Berikut ini saya tampilkan beberapa cuplikan dari Google Form kami. Yang pertama ada identitas dari kelompok kami. Selanjutnya ada beberapa pendefinisian dari istilah-istilah yang kita gunakan. Itu yang pertama ada hubungan asmara, adalah seseorang yang menjalin asmara dengan lawan jenis. Bisa berupa pacaran, lamaran, tunangan, komitmen, atau TTM. Jadi di sini kecuali pernikahan yang kami maksud. Kemudian awal hubungan dan juga akhir hubungan. Responden yang dapat mengisi Google Form ini adalah yang berusia minimal 12 tahun.
Oke, berikutnya terkait dengan identitas dari responden, yaitu nama, jenis kelamin, dan tanggal lahir. Berikutnya adalah tentang status hubungan asmara. Jadi sedang menjalani atau jomblo atau sudah menikah. Berikutnya, apakah responden tadi pernah menjalin hubungan asmara? Jadi ada dua opsi. Yang pertama, pernah atau sedang dan tidak pernah. Kalau misalnya tidak pernah, nanti akan ke halaman submit jawaban. Tapi kalau misalnya dia pernah atau sedang, maka ada beberapa pertanyaan yang dapat diisi terkait dengan tanggal awal dan akhir dari hubungan. Jadi ada beberapa hubungan, yaitu pertama sampai ke 6 yang kami sediakan. Kemudian kalau misalnya nanti dia hubungannya sampai 7 dan seterusnya, dapat mengisi di kolom yang kami sediakan ini. Nah, penjelasannya, jadi misalkan seorang itu menjalin hubungan katakanlah 3 kali begitu ya. Berarti dia mengisi tanggal awal dan akhir hubungan pertama, kedua, dan ketiga. Seperti itu. Nah, kalau dan yang lainnya dikosongi. Nah, apabila responden tadi itu belum berakhir, berarti yang tanggal akhir hubungannya itu dikosongi saja. Kemudian kasus untuk yang sudah menikah, berarti tanggal awal hubungannya adalah tanggal dimulainya komitmen tadi dan tanggal akhir hubungannya adalah ketika dia menikah, tanggal pernikahannya. Oke, setelah mengisi tanggal awal dan akhirnya, nanti klik kirim. Nah, itu terkait dengan Google Form kami. Kami mendapatkan data sebanyak 114 responden. Kemudian kami lakukan reduksi data karena ada beberapa data yang kurang valid, yang tidak valid, jadinya terkumpul sebanyak 106 data. Sekian, terima kasih. Saya Widiatmo Kurniadi. Di sini saya akan menerangkan tentang hubungan asmara, yang sudah kami modelkan pada bagian pengolahan data dan pendugaan parameter. Nah, di bagian pengolahan data, kami mengolah datanya adalah sebagai berikut. Sebagai contoh, di sini saya ambil yaitu yang bulan Agustus tahun 1993. Oke. Jadi pada bulan Agustus tahun 1993, di sini kita melihat banyaknya jomblo yang punya mantan dan banyaknya pacar yang punya mantan. Nah, di sini karena banyaknya jomblo yang punya mantan adalah 0 pada data sebelumnya, dan banyaknya pacar yang punya mantan adalah 0 pada data sebelumnya, maka kita menuliskan 0. Demikian juga untuk yang bagian jomblo murni dan pacar tanpa mantan. Nah, berikutnya, pada bulan September tahun 1993, kita tetap mengacu pada data di bulan sebelumnya. Oke. Nah, data pada bulan sebelumnya yang kita lihat adalah banyaknya jomblo murni yaitu 1, maka sehingga banyaknya jomblo murni di bulan September tahun 93 juga menjadi 1. Ini akumulasinya. Dan kemudian banyaknya pacar tanpa mantan menjadi 0, masih 0. Dan banyaknya jomblo yang punya mantan juga masih 0. Banyaknya pacar yang punya mantan juga masih 0. Nah, contoh lain adalah sebagai berikut. Oke. Di sini kita melihat misalnya yaitu antara bulan Oktober tahun 2013 dan bulan November 2013. Nah, pada bulan ini kita melihat bahwa banyaknya jomblo murni 78, oke, dan banyaknya pacar tanpa mantan ada 5, dan banyaknya
jomblo tanpa mantan ada 15, dan banyaknya pacar dengan mantan ada 3. Tapi data ini pun juga masih bergantung pada data sebelumnya. Oke. Nah, kemudian di bulan November tahun 2013, kita melihat bahwa ada penurunan jumlah jomblo menjadi 77, dan ada kenaikan jumlah pacar menjadi 6, dan ada penurunan jomblo tanpa mantan menjadi 14, dan ada kenaikan pacar dengan mantan yaitu menjadi 4. Nah, jadi antara data sebelumnya dengan data yang kita amati pada bulan yang kita amati ini juga saling terkaitan. Demikian seterusnya, ya. Nah, dari data tersebut kita mendapatkan parameter sebagai berikut. Parameter alfa. Nah, parameter alfa ini adalah laju perpindahan dari jomblo murni ke pacar tanpa mantan. Nah, jadi untuk data yang masih single di data kami, taken atau diambil mempunyai pacar yaitu sebesar 0,00602778. Nah, kemudian beta 0,055116. Di sini kelajuan dari pacar yang mempunyai mantan, oke, menjadi jomblo dengan mantan, yaitu T ke M adalah 0,055116. Nah, kemudian sigma yaitu 0,1318125 adalah kelajuan dari jomblo dengan mantan ke pacar dengan mantan. Nah, di sini yaitu adalah yang kita kenal sebagai move on, ya, yaitu dari jomblo dengan mantan, oke, ke pacar dengan mantan. Oke, di sini kita kenal sebagai move on. Nah, kemudian omega yaitu 0,09116667. Ini adalah laju seseorang yang memiliki pacar dengan mantan, oke, kembali ke jomblo dengan mantan. Jadi sudah punya pacar, kemudian kembali ke jomblo. Nah, inilah putus. Oke. Putus ketika sudah punya mantan. Oke. Nah, kemudian delta yaitu 0,005697. Nah, delta adalah kelajuan dari pacar yang tidak mempunyai mantan atau pacar tanpa mantan ke pacar dengan mantan. Ya, jadi dia sudah punya pacar tapi belum punya mantan, yaitu T, ke pacar yang mempunyai mantan, yaitu P. Nah, di sini kita kenal sebagai kelajuan selingkuh, ya, yaitu parameter delta. Parameter eta yaitu 0,00158438. Ini adalah kelajuan seseorang akan menikah. Baik dari pacar tanpa mantan, oke, kemudian menikah, atau baik dari pacar punya mantan, P, kemudian menikah. Kemudian mu yaitu 0,51528. Oke. Nah, mu adalah laju seseorang yang berusia minimal 12 tahun memiliki hasrat untuk memiliki pacar. Jadi, parameter di mana seseorang memasuki fase jomblo, ya. Orang masuk fase jomblo atau J. Nah, oke, nah parameter yang kami duga ini
digunakan dalam satuan bulan. Selanjutnya yaitu analisis data. Kelompok kami menggunakan bantuan software Maple 13 dalam mencari solusi sistem yang kami miliki. Pada Maple 13 kami menggunakan dua package, yaitu package plots dan package details. Pertama-tama kami mendefinisikan sistem kami dengan 4 variabel, yaitu variabel J merupakan variabel jomblo murni, T merupakan variabel Taken tidak memiliki mantan, variabel M jomblo memiliki mantan, dan yang terakhir variabel P merupakan Taken dengan memiliki mantan. Sistem untuk 4 variabel tersebut dapat dilihat pada persamaan 1.1. Selanjutnya yaitu nilai untuk ketujuh parameter yang kami miliki sebagai berikut. Untuk parameter mu, alfa, beta, delta, eta, omega, dan sigma. Untuk nilai setiap parameter dapat dilihat pada persamaan 1.2. Selanjutnya yaitu nilai awal untuk setiap variabel yang kami miliki dengan J0 sama dengan 1, T0 sama dengan 0, M0 sama dengan 0, dan P0 sama dengan 0. Selanjutnya kami definisikan MNA sebagai sistem yang sudah memiliki nilai parameter dan nilai awal untuk setiap variabelnya. Dapat dilihat pada persamaan 1.4. Selanjutnya untuk mencari solusi dari sistem yang sudah kami miliki sebelumnya dengan menggunakan sintaks dissolve MNA. Sebagai contoh untuk mengeluarkan solusi dari variabel J sebagai berikut. Sol 1 untuk variabel J, Sol 2 untuk variabel T, Sol 3 untuk variabel M, dan Sol 4 untuk variabel P. Untuk memunculkan plot dari solusi yang kami miliki, harus mengubah solusi tersebut menjadi suatu fungsi. Sebagai contoh untuk mengubah solusi dari variabel J menjadi fungsi J sebagai berikut. Unplay RHS Sol 1, T. Dengan dimunculkannya, solusi J sudah menjadi fungsi J untuk memunculkan plot. Untuk variabel lainnya sebagai berikut. Berikut merupakan plot dari keempat variabel dengan T-nya dari 0 sampai 300. Plot solusi model hubungan asmara dengan 4 variabel, yaitu variabel J, T, M, dan P. Diketahui limit setiap variabelnya ada dan stabil asintotis. Baik, kembali lagi dengan saya Nailufa Shifna. Saya akan memberikan interpretasi kepada hasil grafik solusi model kelompok kami disandingkan dengan grafik survei status hubungan asmara terhadap seratusan responden yang telah kami lakukan. Dari grafik tersebut, warna biru ini merepresentasikan populasi jomblo murni, kemudian warna hijau merepresentasikan populasi jomblo yang telah memiliki mantan, kemudian T atau yang kuning ini merepresentasikan taken tapi belum mempunyai mantan atau banyaknya orang yang menjalani hubungan pertama kali. Kemudian P ini adalah orang yang telah memiliki mantan atau taken tetapi telah memiliki mantan. Dapat dilihat bahwa seiring berjalannya waktu, populasi jomblo murni ini akan terus meningkat, bahkan meninggalkan tiga status hubungan yang lainnya. Dapat dilihat pula bahwa seiring berjalannya waktu, grafik ini mulai melandai ke suatu nilai di mana telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, Mbak Priska. Terlihat bahwa status taken ini selalu di bawah dari status jomblo. Jadi meskipun di awal mungkin ini ada sedikit status taken tanpa mantan sedikit di atas dari jomblo yang memiliki mantan, namun seiring dengan berjalannya waktu, semua status taken baik memiliki mantan atau tidak ini selalu di bawah dari grafik jomblo. Hal ini menunjukkan bahwa dari seratusan responden yang kami survei ini ternyata masih sangat dipengaruhi oleh pernikahan, karena hanya pernikahan yang tidak mempengaruhi status jomblo. Terlihat bahwa status jomblo murni dibandingkan 3 kompartemen lainnya, di mana dari P ke M, M ke P bisa berpindah-pindah, jomblo murni ini akan lebih tinggi daripada 3 status lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa
kedepannya ternyata lebih banyak orang yang memilih tidak menjalin hubungan asmara dibanding harus berganti-ganti status. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai jumpa.